Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya sampai hari ini masih ada mujizat. Kita percaya sampai hari ini masih ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti berpengharapan. Karena Alkitab menjamin orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu sebabnya biarlah hidup kita selalu kita landasi dengan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan timbul pengharapan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan lahir kekuatan. Dan pada akhirnya ketika kita merenungkan firman Tuhan kita dituntun dan diarahkan Tuhan dalam seluruh janji-janji Tuhan yang dahsyat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara yang diberkati melalui program ini, saya ajak untuk kita jadi berkat juga bagi banyak orang dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga apa yang memberkati kita juga dapat memberkati dan menguatkan orang lain yang mungkin adalah keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita. Ya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena setiap hari adalah hari kebaikan Tuhan. Selama kami bergantung penuh kepada Tuhan, selama kami mengandalkan Tuhan, sungguh kami akan melihat pertolongan pembelaan Tuhan nyata sempurna bagi setiap kami. Karena itu kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menerangi hati kami. Kami perlu dikoreksi, kami perlu diajar, kami perlu dididik, kami perlu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka murid-murid menanyakan kepada Yesus, Guru, apakah tanda-tanda kesudahan zaman? Gitu kan. Maka dari sekian banyak tanda-tandanya, selain ada peperangan, saudara dikasih dalam Tuhan, juga ada nabi-nabi palsu yang akan datang, akan ada penyesatan. Maka ada satu hal juga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dan juga pada kita pada hari ini, yang tercatat dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat 12. Yesus bilang begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, karena makin bertambahnya kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, ini adalah salah satu tanda kedatangan Kristus kali yang kedua. Dunia akan penuh dengan kejahatan. Lalu apa hubungannya pendeta? Kok dunia penuh dengan kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin? Kita akan pelajari nanti sama-sama. Jadi ini adalah salah satu tanda bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua sudah semakin dekat. Kita lihat aja keadaan hari-hari ini, iya kan? Orang untuk menyakiti sesamanya itu udah gak ada perasaan, udah biasa lah itu, ya kan. Orang menyakiti anak, menyakiti orang tua menyakiti anak, adik menyakiti kakak menyakiti. Udah kehilangan kasih. Kalau bahasa Alkitabnya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kenapa? Karena makin bertambah banyaknya kejahatan. Sehingga ketika orang yang tadinya mengasihi sesamanya, ketika dia diperlakukan jahat oleh orang-orang jahat, maka dia berubah. Saudara, kenapa bisa berubah? Karena dia berpikir begini, loh, kok ini ada orang jahat banget ya sama saya ya. Dia akhirnya mulai kecewa, dia mulai tersakiti. Nah, orang yang kecewa, orang yang tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, itu akan sakit hatinya. Nah, orang sakit hatinya, dia akan bisa menyakiti orang lain. Disitulah dia berubah menjadi kasih yang dingin. Tadinya orang ini mengasihi. Tadinya orang ini sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Tapi karena dia melihat ada kelakuan orang, mungkin dia keluarganya, mungkin dia pelayan, sama-sama pelayan gereja, mungkin dia adalah teman mainnya, mungkin dia orang-orang yang dia anggap sedekat dengan dia, tiba-tiba menyakiti dia. Dia yang tadinya penuh dengan kasih itu bisa berubah, saudara. Bisa berubah. Kenapa manusia berubah? Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus bilang sama jemaat di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Jadi orang yang tidak benar-benar tertanam dalam firman, orang yang tidak benar-benar melekat dengan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, itu dia bisa berubah kasihnya ketika orang melakukan yang jahat kepada dia, ketika orang menyakiti dia, ketika orang mengkhianati dia, ketika orang mengecewakan dia, dia bisa berubah. Kenapa? Karena dasar hidupnya adalah perbuatan baik orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berulang-ulang katakan, jangan engkau mengandalkan manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Kenapa? Karena manusia bisa berubah-ubah. Yang tadinya dia penuh dengan kasih, ketika dia dikhianati, ketika dia dikecewakan, dia bisa berubah. Nah, orang yang tersakiti akan berubah menjadi jahat. Itu sebabnya kenapa iblis tidak menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Kalau iblis tidak bisa menghalangi kita untuk pergi beribadah kepada Tuhan, kalau iblis tidak bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan, maka dia akan pakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menyakiti kita, dan akhirnya kita berubah setia karena kita tersakiti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya jauh-jauh hari Yesus sudah bilang, berdoalah buat orang yang menyakitimu. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Dengan kata lain, orang yang akhirnya berbuat sesuatu yang merugikan hidup saudara dan saya, akhirnya kita tidak berubah setia. Kita tetap mengasihi sekalipun orang-orang itu mengkhianati, mengecewakan. Mungkin dengan kelakuannya, dengan sikapnya, dengan perkataannya. Bisa saja kan manusia. Itu sebabnya yang perlu kita jaga bukan perilaku orang terhadap kita. Saudara dengar baik, kita tidak pernah bisa menjaga perilaku orang, sikap orang lain kepada kita. Kita gak pernah bisa menjaga itu. Karena itu yang perlu kita jaga adalah hati kita. Cara pandang kita dengan perlakuan orang terhadap kita. Sehingga akhirnya kita tidak berubah, kasih kita menjadi dingin. Hanya karena ada orang-orang yang dipakai si jahat untuk membuat hati kita penuh dengan luka. Hati kita penuh dengan kecewa, hati kita penuh dengan sakit. Itu sebabnya perlu kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus pernah sampaikan kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. So Paulus bilang begini, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, maka apa? Kami memberkati. Dahsyat. Kami dimaki, kami memberkati. Coba lihat sekarang, kira-kira kalau kita dimaki, kita bisa memberkati nggak? Atau kita kecewa, kita kepahitan, kita sakit hati, kita nggak mau lihat orang yang memaki kita lagi. Kita ada di mana? Rasul Paulus mengajarkan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami dimaki, kami memberkati. Kami dianiaya, kami sabar. Kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang selanjutnya, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Gak ada harganya. Gak apa-apa. So what? Kalau dunia tidak menghargai saudara dan saya oleh karena orang-orang melakukan, lu jahatin bukannya balas, lu dicurangi, dihianati bukannya balas. Kita cuma mau bilang, bukan itu yang diajarkan Alkitab saya. Bukan itu yang diajarkan Yesus Tuhan saya. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan secara khusus mendengarkan firman Tuhan. Hati-hatilah. Yesus sudah bilang jauh-jauh hari. Tanda-tandanya jelas, karena makin bertambah banyaknya kedurhakaan, karena makin bertambah banyaknya kejahatan, karena makin bertambah banyaknya orang-orang yang bisa menyakitimu, mengkhianatimu, mengecewakanmu. Maka yang bisa terjadi adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu sebabnya waspadalah. Jangan sampai karena perilaku orang-orang yang katanya jahat ini merubah kasih kita sehingga kita menjadi dingin. Kita tidak lagi tertarik untuk beribadah. Kita tidak lagi tertarik untuk mencari Tuhan karena kita penuh dengan kekecewaan, penuh dengan luka, penuh dengan sakit hati. Hati-hati karena kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberitahukan kepada kami jauh-jauh hari akan kedatangan-Mu yang semakin dekat. Maka salah satu tandanya adalah bertambah banyaknya kejahatan. Dan ini yang kami lihat hari-hari di hadapan kami. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan agar kami tidak berubah setia. Hanya karena kami dikhianati, hanya karena kami dikecewakan, hanya karena kami melihat perbuatan-perbuatan orang yang jahat kepada kami. Tuhan, tolong kami agar kasih kami
tidak menjadi dingin oleh karena Tuhan sendiri yang tinggal dalam kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi keadaan, situasi, dikhianati, dikecewakan, dirugikan hidupnya. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, biar kasih mereka tetap tinggal dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengampuni mereka, orang-orang yang bersalah kepada mereka. Mereka dapat mengasihi orang-orang yang menyakiti mereka, dan mereka bisa mendoakan kepada orang-orang yang melukai hati mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat kasih Tuhan melawat setiap umat Tuhan. Kasih-Mu ada dalam setiap hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan juga menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Tuhan pulihkan sempurna, karena disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap berada dalam kasih Bapa. Sekalipun dunia berubah, sekalipun orang-orang di sekelilingmu berubah, kita harus tetap tinggal dalam kasih Bapa, melekat intim dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita.